tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara pemirsa JFC TV yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali lagi kita berjumpa di saat ini dalam siaran renungan Jemaat GKI, renungan harian Jemaat GKI Sulawesi. Kita akan mulai dengan renungan kita di saat ini. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih untuk Tuhan, karena Tuhan telah menjaga, menyertai kehidupan kami di sepanjang hari-hari dan aktivitas kami. Bapa di surga, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kami, beri roh hikmat akal budi, agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami dengan baik apa maksud Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, layakanlah kami untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman untuk kita di saat ini terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 104 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Kitab Mazmur pasal 104 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ayatnya yang ke-19, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenam. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan bijaksana. Bumi penuh ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari pembacaan kita ini terambil satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu hiduplah dalam keteraturan, kebijaksanaan, dan bermakna.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan kita ini menceritakan tentang pemazmur yang menyerukan pujiannya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwanya karena kebesaran Tuhan. Pemazmur kagum dan takjub akan kebesaran Tuhan di dalam karya ciptaannya. Sebab segala yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini tidak ada satupun yang tidak memiliki fungsi, baik benda mati maupun makhluk hidup. Masing-masing ada gunanya. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Sehingga saudara-saudara, sudah seharusnya semua ini membuat kita manusia dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan Tuhan, Sang Pemberi hidup ini. Sebab segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua itu ada di bawah kendali Tuhan sesuai dengan hikmat dan sesuai dengan hikmatnya dan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, secara khusus di dalam pembacaan kita yaitu pada ayat 19 sampai ayatnya yang ke-30. Di situ mengatakan bahwa pemazmur menyebut matahari dan bulan. Ada pada ayat 19, bulan bukan hanya menjadi penerang pada waktu malam dan matahari bukan hanya menjadi penerang pada waktu siang, tetapi juga menjadi penentu waktu. Di mana di dalam ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23 mengatakan bahwa ketika malam hari, binatang-binatang hutan seperti singa-singa muda keluar untuk mencari makan. Dan ketika matahari terbit, mereka berkumpul dan berbaring di tempat perteduhannya. Sementara manusia pun keluar dengan aktivitasnya ke tempat pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Juga pada ayatnya yang ke-25 dan 26, pemazmur juga menyebutkan rupa-rupa binatang atau ikan besar dan kecil yang hidup di dalam laut yang besar dan luas, serta kapal yang berlayar dan lewiatan atau semacam binatang-binatang besar atau monster yang hidup di dalam laut. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan berdaulat atas segala makhluk ciptaannya. Dia menciptakan benda-benda penentu waktu untuk mengatur siklus alami, yang membuat berbagai makhluk hidup, bahkan termasuk kita manusia, mempunyai gilirannya masing-masing untuk mencari makan, baik pada waktu siang ataupun pada waktu malam hari. Karena bahkan kegelapan pun ada di bawah kuasa Tuhan Sang Pencipta. Pemazmur juga kembali menunjukkan kekagumannya terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam karya penciptaannya dengan kebijaksanaannya. Ada pada ayatnya yang ke-24 bahwa betapa pemazmur sangat kagum atas karya ciptaan tangan Tuhan ini, saudara-saudara. Semua yang dijadikan Tuhan sangat teramat luar biasa dan hebat. Bahkan termasuk lautan yang luas dengan segala makhluk yang diam di dalamnya tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kepercayaan kuno kafir, lautan adalah kuasa pengacau atau lewiatan, dan lewiatan sebagai monster yang hidup di dalamnya. Namun semuanya itu tunduk di bawah kuasa dan kendali Tuhan. Jadi saudara-saudara, tidak ada aspek kehidupan yang berada di luar kendali Tuhan. Semua yang ada di muka bumi ini ada di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Sehingga pada ayat 27 dan 30 pemazmur menekankan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semua bergantung kepada Tuhan.
baik kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita hari lepas hari, maupun kehidupan itu sendiri, semuanya bergantung pada anugerah Tuhan. Sebab Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidup dan mati semua ciptaannya. Dia bahkan terus berkarya menciptakan dan membaharui ciptaannya seturut hikmatnya. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang patut mendapat hormat dan kemuliaan di dunia ini selain Dia Sang Pencipta dan Pemilik segala sesuatu. Oleh sebab itu, akan sangat fatal bagi kita manusia apabila kita menolak Dia, karena pada dasarnya hidup dan mati kita bergantung pada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah diciptakan oleh Tuhan dalam keteraturan dan keharmonisan, serta hidup dan rezeki kita sangat bergantung pada anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, marilah kita hidup dalam keteraturan dan keharmonisan dengan lingkungan dan sesama kita, serta saling menjaga dan memelihara lingkungan alam kita di sekitar kita dengan sebaik mungkin, dan jagalah agar kita tidak merusaknya, sebab apabila lingkungan kita rusak, maka akibatnya kita sendirilah yang akan menanggungnya. Akan ada bencana alam, bahkan malapetaka menimpa kita. Demikian juga hendaklah kita hidup dengan bijaksana dan bermakna, karena hari hidup kita sangatlah singkat, dan tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, langit dan bumi, laut dan segala isinya, karena hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kita ingat kata-kata Nabi Musa di dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Hidup ini hanya sementara. Untuk itu marilah kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk menata hidup kita dengan bijaksana, agar hidup kita teratur di hadapan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Serta kita menjadi pribadi yang bermakna, berarti bagi Tuhan, dengan merespon karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita, lewat tindakan hidup kita, perilaku hidup kita, yaitu dengan terus-menerus memuji memuliakan nama Tuhan dan menjaga agar hidup kita tetap kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita akan berdoa mengakhiri perenungan firman Tuhan kita di saat ini, sekaligus perjumpaan kita dalam siaran ini. Hendaklah kita berdoa. Kembali lagi kami menghampiri tahta kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami, Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami mengucap syukur lagi Tuhan dan membilang banyak terima kasih atas kebenaran firman yang telah kami dengar, kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya lewat kuat kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus, Engkau lebih menyempurnakannya lagi dan lagi di dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kami mau hidup teratur seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Firman-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan, kami juga berdoa. Di dalam doa kami ini menyerahkan hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami mau hidup bersahabat dengan lingkungan kami sekitar, dengan menjaga dan memeliharanya dengan tidak merusaknya. Tuhan kiranya menolong memberkati kami. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami
kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat GKI Efrata Wosi, mulai dari majelis jemaat, Tuhan Engkau menolong memberkati dalam pekerjaan pelayanan, tapi juga keluarga, kehidupan keluarga, senantiasa Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Juga bagi anggota-anggota jemaat-Mu, Tuhan menolong dan memberkati dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami juga berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan, menyerahkan umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, dan biarlah kami senantiasa ada di bawah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, gereja di Kristen Injili di Tanah Papua. Tuhan kiranya menolong memberkati dalam program-program pelayanan. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah, negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan juga turut menolong dan memberkati. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha mengetahui. Engkau mengetahui segala yang terjadi di muka bumi ini, sebab hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, Tuhan Engkau tahu. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang memberi kehidupan kepada kami manusia. Kami berdoa. Amin. Demikian siaran renungan kita saat ini. Shalom, Tuhan memberkati.